Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Permana dengan NIM 240601211401167. Saya berasal dari Informatika kelas A. Di sini saya akan membahas tentang Smart Water Tank Level Monitoring System using Tinker CID. Baik, untuk memulai langkahnya, langsung saja kita masukkan alat yang pertama, yakni Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini berfungsi untuk membuat program untuk mengembalikan berbagai komponen elektronika. Dan juga ini dibuat dalam memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, membuat program controller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Baik, untuk selanjutnya, alat yang kita butuhkan adalah breadboard small. Baik, untuk selanjutnya, di sini kita memerlukan ultrasonic sensor. Kita bisa ubah komponennya dari basic ke all. Terus kita cari ultrasonic sensornya. Seperti ini. Secara umum, fungsi dari ultrasonic sensor ini itu mendeteksi gelombang suara, yang dimana cara kerja fungsinya itu mendeteksi sekitar antara 40 kHz sampai dengan 400 kHz. Selanjutnya, di sini kita memerlukan juga yang namanya piezo. Nah, piezo ini pada hal ini digunakan sebagai alat pengukur tekanan. Di mana dalam hal ini mendeteksi tekanan dimaksud adalah apakah tangki sudah full atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa mencari di sini DC motor yang dimana fungsinya itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Selain dari DC motor yang kita gunakan atau berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi putaran, di sini kita juga membutuhkan suatu alat yang bernama hybrid key motor driver. Jadi di sini itu fungsinya untuk membalikan polaritas suatu aliran listrik. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan konekkan seluruh komponen yang ada. Di sini saya akan rapihkan terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya sudah merapihkan komponen-komponen bagian-bagiannya. Kita di sini tinggal menyambungkan antara satu dengan yang lainnya menggunakan kabel yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita bakal coba sambungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Di sini kita GND yang sebelah sini kita coba tarik. Setelah itu kita coba tarik dan sambungkan ke bagian yang negatif di sana. Itu kita ubah warnanya menjadi hitam. Di situ kita sambungkan lagi salah satu komponen yang ini ke bagian yang bawahnya atau bagian yang positifnya. Kita akan coba bikin. Nah, kita bakalan coba ubah warnanya menjadi warna merah. Selanjutnya kita mulai microcontrollernya ini kita mulai sambung-sambungkan kepada breadboardnya ya. Jadi di bagian yang paling kiri ini di GND-nya kita sambungkan ke bagian yang paling atas, lalu kita ubah warnanya. Kita sambungkan ke paling atas 1, 2, 3, 4, sekitar 5 petak dari bagian yang telah disambungkan sebelumnya. Kita ubah warna hitam. Selanjutnya yang paling kanannya bagian VCC-nya kita sambungkan kembali tapi di bagian yang agak bawahnya. Nah, di sini kita ubah warnanya menjadi berwarna merah. Di bagian tengah tapi yang paling kiri itu kita coba tarik ke atas. Setelah itu kita coba tarik ke sebelah pinggir.
kita akan coba konekkan kepada yang angka 2 itu. Kita coba tarik ke bawah dan kita konekkan. Yaitu kita ubah warnanya menjadi berwarna oranye. Selanjutnya di bagian yang sini kita tarik lagi sama seperti sebelumnya ke atas. Setelah itu kita bakalan coba konekin lagi ke bagian yang negatif 3 atau di sampingnya. Setelah connect, kita coba ubah warnanya menjadi berwarna hijau. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita konekkan ke bawah di sini. Sekitar jaraknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 dari kabel yang hijau ini. Setelah itu kita juga mulai konekkan di sini ke bagian yang Arduino-nya. Kita bikin garis di sini, bikin sambungan kabelnya maksud saya. Kita coba konekkan ke bagian yang angka negatif 6. Negatif 6 kita konekkan di sini. Baik, kita ubah dulu warna-warna di sini di angka yang 21 ini. Kita bikin lagi dan tarik garis ke bagian yang bawahnya sini. Kita ganti warnanya warna merah. Oh, ini di sini. Begitu kita bakalan ubah lagi di sini, itu kita tarik sampai sini. Pinggirnya juga kita tarik sampai sini dan kita ubah warna keduanya itu menjadi berwarna hitam. Dan di ujungnya juga kita tarik lagi seperti yang sebelah kirinya. Kita ubah menjadi berwarna merah. Setelah itu kita sambungkan tanda positif bawah dengan yang atas. Kita sambungkan tanda positif bawah dengan yang atas. Di sini seperti ini. Lalu seperti ini. Ini garisnya hanya perlu berwarna merah saja. Yang ini juga kita sambungkan ke bagian yang atas, ke bagian yang negatif dengan negatif. Kita sambungkan dan kita ubah warnanya agar berbeda menjadi berwarna hitam untuk bagian yang negatifnya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Di sini kita akan sambungkan lagi ke bagian yang positif. Kiri kanan itu ke bagian yang positif, sama seperti yang di bawahnya ya. Seperti ini. Bagian yang positif. Untuk bagian positif, untuk menyamakan, kita ubah warnanya menjadi berwarna merah. Jadi berwarna merah seperti ini. Oh, berwarna merah. Berwarna merah. Setelah itu, tengahnya 2 kita akan sambungkan ke bagian yang negatif berwarna hitam seperti bagian yang bawahnya. Setelah menyambungkan ini, kita akan coba sambungkan bagian yang di sini. Kita akan sambungkan dengan Arduino. Kita coba tarik. Dari sini, kita akan sambungkan kepada bagian yang 8, angka 8. Kita bikin di sininya, kita sambungkan. Untuk warnanya, kita bakalan coba ganti kepada warna hijau. Baik, selanjutnya lagi kita bakalan sambungkan dari sini, kita akan sambungkan ke bagian yang sini. Dan masih berwarna hijau. Agak miring ya. Lurus. Setelah itu kita bakalan sambungkan lagi dari bagian ujung sini. Kita akan tarik
kepada bagian yang negatif 10 pada Arduino-nya. Bukan negatif ya, tapi lebih ke seperti ini. Warnanya tetap hijau. Kita ganti saja jadi warna ungu deh. Warnanya ungu. Setelah itu warna ungu, kita bikin kabel lagi. Di sini satu lagi. Kita bikin satu kabel lagi di sini yang akan menyambungkan kabelnya. Seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan menambahkan penamaan. Jadi kita menggunakan kotak yang di sini, terus kita simpan di pinggir dari ini. Kita tuliskan di sini tuh, kita tuliskan water tank. Yang kedua, di sini kita tuliskan di sini itu tank full. Kalau yang di sini itu water pump. Di bawahnya kita tuliskan, kita tambahkan sejajar dengan tank full. Itu tank kosong atau tank empty. Baik, setelah semuanya telah diberi nama, kita bakalan coba masuk ke bagian kode di sini. Dan kita masuk ke bagian yang variabel. Terus kita bakalan bikin create variable. Di sini kita bakalan kasih nama water level. Kita klik OK. Setelah itu kita yang bagian set kita pindah ke sini. Terus kita pindah ke bagian yang input. Kita pilih yang read ultrasonic distance. Kita sambungkan di sini. Seperti ini. Baik, untuk menghubungkan antara kabel yang sudah di sini, kita ubah yang trigger pin ini kepada nomor 3. Dan yang same trigger as ini kita echo pinnya ini ya, echo pin maksud saya. Echo pinnya ini kita ubah ke nomor 2. Lalu kita ke output. Kita pilih yang print to serial monitor hello world. Ke sini. Kita sejajarkan dengan bagian yang tadi. Yang bagian yang ini. Terus kita ke variabel, kita water level, kita masukin ke bagian yang hello world. Kita masuk ke bagian control. Terus kita pilih yang bagian if then. Setelah itu kita masuk ke bagian yang math. Lalu kita pilih yang kedua ini. Kita masukkan di antara if dan then. Kita masuk lagi ke bagian variabel, kita masukkan if-nya itu, setelah if kita masukkan water level, variabel yang water level. Setelah itu ini kita ubah menjadi lebih dari 200. Setelah itu kita masuk ke bagian output. Kita masuk ke bagian yang set pin tapi yang ada height-nya. Set pin. Terus di sini kita ada set pin lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah pas bagian set pin yang bagian atas kita ubah ke angka 8 dan set pin yang bagian bawah kita ubah ke angka 10.
Lalu setelah itu, kita ubah yang bagian high yang bawahnya ini menjadi low. Kita ambil lagi ke bagian kontrol yang bagian if then. Yang bagian ini lagi, kita ambil, kita satukan lagi. Lalu kita ke bagian mat lagi, kita masukkan yang tadi. Terus kita ke bagian variabel lagi, kita masukkan lagi yang bagian water level lagi. Terus kita set kurang dari 100. Terus kita ke bagian output lagi, kita cari yang set pin seperti tadi. Kita masukkan 3 buah set pin yang high ya. Set pin to high. Untuk yang pertama, set pinnya itu kita pasang angka 8. Untuk yang kedua, set pinnya kita pasang angka 10. Dan untuk yang ketiga, set pinnya kita pasang angka 6. Setelah itu kita pasang lagi set pinnya tapi di bawah dari if then-nya itu ya. Di sini. Setelah itu kita pasang angkanya di sini Pak, angkanya angka 6 dan to-nya itu too low. Baik, kodenya telah berhasil. Jadi seperti itu aja kalau kodenya. Kita coba mulai start simulasinya. Nah, di sini kita bisa lihat responnya. Kalau misalnya, nah, ini sensor sudah bekerja dengan baik ya. Kalau misalnya tank empty kayak gimana, kalau misalnya full kayak gimana, jadi sudah bekerja dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu penyampaian dari saya. Saya Agung Surya Permana dari Informatika kelas A dengan NIM 240612111 40167 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.